Oke, cek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu suaranya ya, udah kedengaran apa belum? Selamat datang teman-teman semua di live Ta'aruf Online Indonesia. Kita tes dulu audionya, kalau sudah kedengaran boleh dibantu untuk kasih komen biar nanti kita bisa tahu sudah kedengaran atau belum nih untuk audionya. Selamat datang teman-teman semua, ada Kak Agus, Kak Sunja, siapa lagi nih? Kak Ramawati, Kak Kamal Ismail ya, Kak Lala. Oke, aman. Oke, terima kasih Kak Riardi. Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah aman kita langsung mulai saja ya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi dan menyapa teman-teman bestoy sekalian ya. Apa kabar teman-teman semua? Kayaknya nih di jalan tuh crowded banget ya. Banyak yang pada liburan. Sebenarnya itu teman-teman juga liburan atau enggak gitu. Gitu. Boleh nih buat kasih komen pada liburan enggak nih? Dan buat teman-teman yang mungkin baru pernah join di Live Ta'aruf Online Indonesia, jadi kami setiap pekannya, alhamdulillah kita coba untuk istiqomahkan di setiap weekend itu ada live Instagram yang membahas topik seputar ta'aruf pranikah maupun pernikahan gitu. Ya harapannya semoga banyak ilmu yang nanti bisa disalurkan untuk bisa menambah pengetahuan teman-teman semua dalam mempersiapkan pernikahan. Kemudian juga mungkin meluruskan stigma-stigma yang belakangan ini banyak terdengar yang sebenarnya kurang tepat gitu dalam perspektif Islam. Nah, malam hari ini kita akan didampingi dengan gurunda kita ya. Beliau merupakan seorang guru, penulis juga, dan merupakan mitra dari Ta'aruf Online Indonesia. Mitra itu apa kak? Gitu ya. Mitra itu apa? Mitra itu adalah sebutan untuk orang yang bertugas sebagai fasilitator ta'aruf di wilayah layanan ta'aruf online Indonesia. Nah, kebetulan narasumber kita malam hari ini, beliau itu bertugas di area Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, jadi buat teman-teman yang di Sidoarjo, mungkin udah pernah nazar offline, bisa jadi sudah pernah ketemu beliau seperti itu. Dan topik kita jadi topik yang cukup menarik ya. Nah, boleh juga buat tag teman-teman ya yang belum join biar bisa pada ikutan, daripada nanti kelewatan nonton rekamannya misalnya malas, enakan live-nya nanti bisa tanya langsung juga, bisa interaksi langsung juga. Jadi boleh juga diundang teman-teman ya. Malam hari ini kita akan bahas seputar tema yang cukup menarik dan menjadi banyak pertanyaan cukup banyak muda-mudi di Indonesia, khususnya dalam topik menikah, yaitu menikah itu sebenarnya keinginan atau kebutuhan. Nah, kalau kamu menikah ini di tahap sekarang masih keinginan atau kebutuhan? Coba kita survei dulu ya. Ya. Kalau buat teman-teman yang udah nonton di sini, yang udah join, sampai di titik ini nikah itu kebutuhan atau keinginan? Nah, boleh kasih komen ya. Kebutuhan atuh Kak Anggra ini ya. Ada lagi? Ya mau ngasih komen? Menikah di titik sekarang bagi saya adalah keinginan atau kebutuhan. Karyadi kebutuhan. Oke. Siapa lagi nih yang jawab kebutuhan?
Oke. Keinginan, ada yang keinginan, ingin dan butuh. Salah satu aja tuh ya. Saya sambil koordinasi sebentar ya. Kebutuhan, keinginan, ingin dan butuh. Kebutuhan, kebutuhan. Nah, ternyata kebanyakan kebutuhan ya. Nah, sekarang kita survei juga. Kalau kebutuhan itu menurut kamu apa sih butuh itu? Apa bedanya butuh sama ingin? Oh ya. Boleh kasih komen juga ya. Kita pretest dulu lah. Invite biar Ustadz bisa join kita. Kak Febri ngomong ingin ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz Makrus. Bisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara Suara saya terdengar saya jelas? terdengar. Wih, kok bisa satu chemistry gitu? Bisa tanya hal yang sama bebarengan. Luar biasa. Jelas Ustadz, Alhamdulillah jelas sekali. Dan insya Allah juga akan menjelaskan banyak keraguan dari user-user kita ataupun teman-teman followers dari Ta'aruf Online Indonesia. Baik, Alhamdulillah ya atas izin Allah, Ustadz Abdullah Makrus sudah berada di tengah-tengah kita semua. Dan Alhamdulillah di malam hari ini kita akan membahas tentang menikah, keinginan atau kebutuhan. Dan tadi Ustadz saya sudah sempat tanya ya ke teman-teman yang nonton gitu terkait dengan preferensi menikahnya untuk sampai saat ini itu ingin atau butuh gitu. Dan ternyata mayoritas bilang butuh gitu. Dan juga ada beberapa opini yang teman-teman sampaikan terkait dengan kenapa kok ingin, emang ingin itu apa, kenapa kok butuh, butuh itu apa gitu. Nah, tapi tidak sampai di situ teman-teman semua, kita akan coba discuss lebih lanjut. Dan teman-teman semua nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya, boleh dicek di bawah itu di question box ya, ada tanda tanya itu. Silakan diklik, ditulis pertanyaannya di situ. Buat teman-teman yang belum pingin tanya, boleh juga buat di like pertanyaan dari teman-teman yang lain, karena nanti pertanyaan yang dapat banyak like nanti kita akan coba untuk membacakan untuk ditanyakan kepada narasumber kita. Baik, Alhamdulillah. Selamat malam Ustadz Abdullah Makrus. Nah, tadi saya sempat Ya, perkenalan sedikit, tapi kayaknya kurang afdol kalau nggak kenalan secara langsung. Mungkin silakan Ustadz boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum nanti kita mulai berbincang. Fadhol Ustadz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersemuka ya di online ini. Izinkan saya memperkenalkan sedikit ya apa yang biodata saya. Nama saya Abdullah Makhrus, kebetulan tinggal di Sidoarjo. Tadi sudah sampaikan sama Mas Zaki ya, sebagai mitra Ta'aruf Online Indonesia daerah Sidoarjo. Aktivitas sehari-hari menjadi seorang guru, trainer, dan penulis. Jadi ya bisa teman-teman cek di Google saja ya, Abdullah Makhrus, begitu nanti akan ada informasi terkait dengan biodata saya. Kira-kira begitu Mas, singkat saja ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz ya. Siapa nih di sini yang pernah dinadorin sama Ustadz Makrus? Kemungkinan besar nadornya berarti di Sidoarjo. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Makrus atas perkenalannya. Dan kita masuk langsung ke bahasan kita ya, ke obrolan kita. Bahwa dewasa ini kan banyak ya stigma-stigma, pandangan, pemikiran, juga opini dari muda-mudi yang ngomongin tentang nikah itu butuh atau ingin gitu. Sampai ada yang bikin kriteria, Ustaz. Kalau kamu menikah sama yang apa kayak misalnya dia itu butuh menikah, dia mah butuhnya menikah bukan butuh kamu. Ada yang gitu. Saya pernah lihat ada FYP gitu. Jadi kalau ada orang butuh nikah, kalau kita pilih dia, dia mah butuhnya nikah bukan butuh kamu. Jadi kalau kamu nggak masuk kriteria ya segampang itu diganti. Gitu. Nah akhirnya muda-mudi kita itu galau gitu. Nah sebenarnya itu apa sih bedanya butuh sama ingin menikah itu, terus porsi porsi pernikahan itu sebenarnya dibutuh atau pengen sebenarnya gitu. Aduh. Ya.
Baik, menarik ini ya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang keliru menafsirkan atau bahkan mungkin membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Secara gampang begini Mas, kalau karena ini dua dua kata ini memang nampaknya mirip ya. Orang butuh makan, saya juga ingin makan, maka sama-sama aktivitasnya adalah mencari makanan kan begitu. Nah, bedanya di mana? Jadi kalau kebutuhan itu didasarkan pada fakta, ada hal-hal yang tertentu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan berkembang. Jadi ini sifatnya secara umum gitu ya, berlaku semua orang. Orang butuh makan, butuh minum ya, butuh komunikasi begitu. Ini adalah bagian dari kebutuhan begitu. Sementara kalau keinginan ini lebih sifatnya subjektif ya, karena didasarkan pada preferensi pribadi. Misalkan orang pengen komunikasi tapi pengen komunikasinya menggunakan handphone yang lebih canggih begitu ya. Maka ini bukan lagi masuk kepada kebutuhan tapi masuk pada keinginan karena ingin lebih daripada alat komunikasi yang lain gitu. Jadi kadang-kadang ada seseorang yang memilih gaya hidup yang lebih mahal begitu ya, atau dia ingin tampak lebih mewah begitu karena dia mengejar keinginan ya, bukan sekedar butuh. Makanya kalau kemarin kita sempat ya dihebohkan kasusnya ketua KPU, masih ingat nggak Mas Zaki? Masih shocknya sedikit, sisanya shock. Jadi kalau saya membaca pemberitaan ini, jadi beliau ini sudah menikah begitu ya, tapi masih ingin menambah begitu ya. Jadi ini lah jatuhnya pada keinginan. Orang punya handphone, yang penting bisa komunikasi. Tapi ada orang yang pengen uh, handphonenya lebih canggih, maka dia akan berusaha untuk mencari uang lebih banyak agar dia bisa mendapatkan handphone yang lebih canggih daripada handphone yang biasa dia punyai. Akhirnya pengeluarannya jauh lebih besar gitu ya, karena dia mengejar keinginan. Maka kalau kita melihat dua fakta ini, maka kita bisa melihat referensi bagaimana dulu Rasulullah hidup ya. Rasulullah hidup ini kan sebagai pemimpin negara. Kalau bahasa sekarang ini orang yang paling kaya lah, bisa 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 beliau lakukan. Tapi beliau tidak melakukan itu begitu, atau dia Rasulullah tidak memilih menjadi orang yang kaya meskipun dia punya kesempatan untuk mendapatkan kekayaan lebih begitu karena sebagai pemimpin. Tapi beliau lebih memilih menjadi orang yang hidupnya sederhana begitu. Nah, ini berarti bukan mengejar keinginan, tapi sekedar kebutuhan apa yang beliau ingin capai, maka itu yang dipenuhi begitu. Nah, maka kalau kemudian kita bicara menikah ini kebutuhan atau keinginan, maka ini bisa kita balikkan lagi gitu ya. Dari dua hal ini, kalau kita melihat dari salah satu artikel ya di sebuah jurnal yang jurnal Islamika yang kemudian memuat judul artikel dengan mengutip ya, judul artikelnya konsep kepribadian Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, beliau ini menceritakan ada dua hal sesungguhnya yang itu menjadi poin bahwa itu menjadi kebutuhan manusia begitu. Jadi ada dua hal ini Mas ceritanya. Jadi dua hal ini bagian dari kebutuhan manusia. Jadi yang pertama ada kebutuhan jasmani, kemudian yang kedua ada kebutuhan terkait dengan naluri atau ghoriza begitu. Nah, uh, dua hal ini sama-sama menjadi bagian dari kebutuhan ya. Kalau tadi kita lewat ya, setelah kebutuhan dan keinginan kita sudah bisa membedakan itu. Maka kalau kita bicara tentang kebutuhan manusia itu ada dua kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan akan naluri begitu Mas Zaki kira-kira. Oke, sampai sini dulu Mas Zaki. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini. Oke, baik. Berarti kebutuhan itu memang erat hubungannya dengan hal-hal ya
yang sifatnya menunjang keberlangsungan kehidupan manusia gitu ya. Bukan Yes, betul. sekedar tambahan saja yang kalaupun nggak ada sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi ini kalau kebutuhan itu memang sifatnya sampai menjadi hal esensinya. Kalau nggak ada masalah gitu ya. Nah kemudian Yes. kalau kebutuhan tadi menjadi dua cabang, ada kebutuhan jasadia, jasmani tadi, kemudian ada gorizoh ya, naluri tadi gitu. Lantas nikah itu masuknya ke yang mana, Ustaz? Oke. Baik. Nah, ini kita akan kupas lebih dalam ya. Jadi, kalau tadi sudah saya jelaskan, kebutuhan itu ada dua macam ya. Yang pertama kebutuhan jasmani, kemudian yang kedua kebutuhan naluri ya. Kalau yang pertama, kebutuhan jasmani ini biasanya lebih ke arah eh, yang berdampak pada fisik manusia. Nah, misalkan orang butuh makan, ya, kemudian orang butuh minum, orang butuh istirahat, gitu ya. Orang bahkan butuh buang hajat nih, atau hal-hal yang lain terkait dengan kebutuhan fisik manusia. Kalau itu tidak terpenuhi, maka orang bisa mati begitu ya. Coba orang nggak makan selama 3 hari misalkan gitu. Ya, orang bisa mati. Makanya kemudian Rasulullah ketika kemudian mengajak kita untuk berpuasa, maka ada batasan waktu berpuasa ya, dari sejak subuh sampai maghrib. Karena secara manusiawi ya, manusia itu bisa bertahan dengan level yang tidak makan begitu ya. Ya kurang lebih itulah secara normal begitu. Nah itu terkait dengan kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua ada namanya kebutuhan naluri. Naluri ini adalah atau biasanya mungkin orang mengatakan insting ya. Dan ini potensi yang ada pada diri manusia untuk kecenderungan terhadap sesuatu atau perbuatan gitu ya. Kecenderungan terhadap benda atau perbuatan. Sehingga orang akhirnya terdorong untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan itu karena adanya dorongan ini. Nah, di naluri itu sendiri nanti terbagi ada 3 macam Mas Zaki. Jadi yang pertama ada yang namanya naluri beragama atau gharizatul tadayyun. Kemudian yang kedua ada yang namanya gharizatul baqa ya, atau naluri untuk mempertahankan diri. Kemudian yang ketiga ada yang namanya gharizatun nau atau naluri untuk melestarikan keturunan. Nah, kalau kita perdalam, yang pertama ini gharizatut tadayun ya, naluri untuk beragama. Jadi setiap orang itu sesungguhnya punya sesuatu yang ingin disucikan atau dianggap sebagai sesuatu yang perlu diagungkan. Maka dulu ketika sebelum datang Islam, orang-orang yang kemudian ingin mendapatkan perlindungan itu datang kepada misalkan ke pohon-pohon besar begitu ya. Kemudian dia melakukan semacam sesembahan, memberikan sesajen dan lain-lain karena dia menganggap bahwa benda besar itu bisa memberikan pertolongan atau memberikan bantuan ketika dia minta. Makanya dulu pada masanya nabi-nabi dulu ya, ada masanya Nabi Ibrahim gitu ya, orang menyembah patung berhala besar gitu ya, karena dia berharap akan mendapatkan pertolongan. Nah itu naluri manusia. Orang itu membutuhkan sesuatu yang ingin disembah, membutuhkan sesuatu yang ingin dia minta pertolongan, karena dianggap bahwa dirinya itu memang terbatas kan gitu. Karena kita sendiri juga yakin ya, kita sendiri adalah terbatas. Keterbatasan yang nampak paling gampang adalah kalau misalkan saya minta Mas Zaki menghitung, Mas Zaki ada berapa rambut di dalam atau ada berapa rambut di kepala Mas Zaki? Mas Zaki bisa ngitung nggak kira-kira? Enggak, Ustaz. Menaksir aja bingung, Ustaz. Nah itulah contoh keterbatasan manusia. Makanya orang-orang biasanya mereka kemudian mencari sesuatu yang mereka anggap punya kelebihan daripada dirinya gitu. Karena dia menyadari bahwa dirinya punya kelemahan gitu. Makanya ada orang yang kemudian tadi meminta pertolongan kepada pohon besar, kemudian ke makam-makam keramat, ke gunung ya, ke gunung-gunung yang kemudian dianggap eh, ketika dia mempersembahkan sesuatu dia bisa mendapatkan kekayaan ya. Nah itu banyak dilakukan orang-orang yang ingin mendapatkan pertolongan selain pada
dirinya yang kemudian dia paham dia mempunyai kelemahan. Nah, itu naluri manusiawi gitu. Makanya ada orang-orang yang kadang-kadang salah ya di dalam memahami ini, akhirnya dia jatuh kepada kesyirikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya gharizatul baqa atau naluri untuk mempertahankan diri. Nah, naluri ini muncul ketika manusia ingin eksistensi dirinya itu tetap ada gitu, atau ingin mempertahankan kedudukannya. Nah, contoh yang sekarang ini mungkin bisa kita saksikan orang-orang yang sudah berada di mana itu di kursi dewan begitu ya. Mereka enggan turun gitu ya. Makanya mereka mencalonkan lagi karena ingin mempertahankan diri. Atau ketika seseorang di tengah perjalanan ketika dia dibegal atau dirampok orang, dia mempertahankan apa yang menjadi miliknya dia. Karena itu naluri manusia, ingin mempertahankan apa yang dia miliki, tidak mau diambil oleh orang lain. Dan itu manusiawi sekali begitu. Nah, itu yang kemudian muncullah kemudian aktivitas-aktivitas agar dia bisa terus mempertahankan eksistensi dirinya atau mempertahankan dirinya. Kalau kalau orang mempertahankan diri secara fisik, orang akhirnya berlatih ikut pencaksilat, ikut karate untuk mempertahankan dirinya agar dia tidak dilukai oleh orang lain. Orang-orang yang punya kedudukan, dia akan mencoba dengan sebagai berbagai macam cara untuk mempertahankan kedudukan atau posisinya begitu. Misalkan ada orang yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan atau menjadi bupati atau bahkan menjadi presiden. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan posisi atau kedudukan itu untuk mempertahankan potensi kekuasaannya begitu. Mungkin dia kalau dengan cara yang benar ya dia tanpa memberikan suap kepada masyarakat ya. Tapi kalau dia ingin mendapatkan suara yang banyak dan sekarang ini berbagai macam cara bisa dilakukan, maka dia melakukan itu dengan menyuap, dengan kemudian berbuat curang ya pada petugas-petugas yang kemudian melakukan pemilihan itu untuk apa? Untuk mendapatkan eksistensi dirinya agar tidak digeser oleh orang lain. Nah, yang ketiga, yang ini yang akan kita bahas di malam ini, Mas Zaki, yaitu Gharizatul Nau. Itu naluri untuk melestarikan keturunan. Bahwa setiap orang ini secara naluri ingin melestarikan kelangsungan hidupnya, kalau bisa agar ada yang meneruskan dirinya gitu, atau meneruskan perjuangannya. Termasuk ketika itu Nabi Ibrahim ya, ketika usia menjelang tua itu masih belum diberikan keturunan. Kemudian beliau ini minta sama Allah, ya Allah, aku ini sudah berumur sekian. Bagaimana kalau aku tidak memiliki keturunan? Siapa nanti yang akan melanjutkan dakwahku? Gitu. Nah, ini juga perlu ini dijadikan bagian dari teladan atau doa yang dipanjatkan para jomblo-jomblo fisabilillah ini ya. Nah, biasanya kita enggak tahu ini istilahnya kalau di tahu ini pakai istilah apa Mas? Kalau yang pernah saya dengar namanya jovisa, jomblo fisabilillah. Kalau di tahu apa istilahnya? Di toy namanya bestoy. Oh. Jadi teman-teman kalau berdoanya biar kalau teman-teman belum dapat jodoh, minta doa ini ya Allah, kalau aku tidak segera mendapatkan jodoh, siapa nanti yang akan melanjutkan dakwahku ini? Nah, siapa yang nanti akan melanjutkan saya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jadi jangan doanya untuk kepentingan pribadi ya, tapi doanya untuk kepentingan umat. Kalau saya nanti nggak mendapatkan jodoh, siapa nanti akan melanjutkan aktivitas kebaikan saya begitu. Artinya kan kita berdoa agar nanti kita diberikan keturunan nih ceritanya. Meskipun kita belum punya pasangan gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan keturunan kan tentu didatangkan pasangan dulu sama Allah kan begitu. Jadi doanya doa visioner begitu Mas Zaki kira-kira. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bisa melanjutkan dakwah ini ya. Melahirkan keturunan yang soleh-solehah gitu. Agar kebaikan-kebaikan yang biasa aku lakukan bisa ada yang penerusnya begitu. Doanya begitu, biar Allah datangkan calonnya kan begitu ya. Nah, ini naluri manusia. Jadi ingin mendapatkan orang-orang yang bisa melestarikan spesiesnya, melestarikan keturunannya, dan melestarikan aktivitas-aktivitas kebaikan. Yang ini menjadi motivasi kita untuk
mencari pasangan hidup. Nah, ini bagian dari kebutuhan naluri, Mas Zaki. Maka dua hal ini yang tadi menikah itu menjadi bagian dari naluri gharizatun nau gitu. Itu kira-kira Mas Zaki. Oke, berarti kita tadi dapat ya untuk penjelasan tiga naluri. Ada at-tadayun, ada bako, dan ada an-nau ya. Dan itu semua adalah cabang dari kebutuhan manusia. Ya, sebenarnya terbagi jadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan naluri gitu. Nah, kalau tadi kan dijelaskan ya, Ustaz, kalau jasmani kan kita bayanginnya gampang ya. Maksudnya kayak nggak makan, ya bisa meninggal, nggak tidur bisa meninggal gitu. Lah kalau naluri itu sendiri, khususnya nawu gitu ya. Kan banyak juga tuh Ustaz yang akhirnya tidak punya pasangan sampai sepanjang hayat gitu. Tapi ya hidup gitu. Nah, efek sampingnya apa sih gitu? Kalau nawu ini tidak terpenuhi seperti itu. Gimana Mas Zaki? Boleh diulang yang pertanyaan terakhirnya? Hmm. Jadi kan kalau tadi kebutuhan jasmani kan mungkin secara contoh keseharian kita gampang untuk melihat ya, kayak nggak makan ya bisa meninggal, nggak tidur bisa meninggal gitu. Tapi kalau kebutuhan terhadap eh, kebutuhan kita untuk melangsungkan jenis manusia tadi, anau tadi, nah itu kan nggak ada yang nggak nikah tapi nggak meninggal gitu. Nah, kemudian apa sih efeknya ketika anau itu tidak dipenuhi gitu? Ada efek Ya, sampingnya nggak gitu? Karena kan kebutuhan tadi ya. ya betul. Uh, Secara umum kalau kebutuhan jasmani itu kalau memang tidak dipenuhi memang bisa meninggal ya. Kalau naluri ini kalau tidak dipenuhi munculnya gelisah Mas Zaki. Jadi muncul kegelisahan, Galau ya. muncul ketidaknyamanan, ya galau begitu ya dalam bahasa anak sekarangnya. Jadi galau galau yang muncul. Nah, kalau galau itu kemudian diterus-teruskan itu bisa berdampak lebih parah gitu ya. Jadi ada orang yang kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan naluri itu, akhirnya dia melakukan hal-hal yang justru melanggar perintah agama. Kenapa? Karena dia merasa galau. Galau ini dia pasti akan mencari sesuatu untuk pelampiasan untuk bisa dilakukan, untuk mengusir kegalauan itu. Nah, memang secara dampak memang tidak langsung kemudian membuat orang meninggal ya, sebagaimana tadi kebutuhan jasmani tadi. Jadi makanya kenapa ada orang yang belum menikah dalam jangka waktu yang lama, dia tetap hidup begitu ya. Ya karena memang tidak berdampak pada kematian gitu. Hanya rasa gelisah saja yang muncul kan begitu. Tapi kegelisahan itu tidak boleh, kalau dalam pandangan saya ya, tidak boleh kita pelihara gitu. Karena orang yang gelisah itu tentu dia akan menjadi tidak fokus ya dalam aktivitas kesehariannya. Makanya kemudian Rasulullah kemudian mengatakan bahwa orang yang telah menikah itu dia sesungguhnya telah menyempurnakan separuh agamanya gitu. Kenapa kok bisa dikatakan begitu? Karena kalau orang sudah menikah maka dia sudah fokus kan gitu. Dia tidak lagi matanya jelalatan, lihat kanan kiri, lihat apa namanya laki-laki tidak melihat cewek cantik yang sebelah kanan, lihat cantik cantik sebelah kiri. Itu kalau dia sesuai syariah, karena dia sudah mendapatkan ketenangan karena dia punya pasangan yang halal begitu di rumah. Itu orang-orang yang sudah menikah. Begitu. Maka orang yang belum menikah, kalau kita lihat dampaknya ya, mungkin kalau laki-laki yang tidak bisa menjaga iman, dia akan lihat kanan kiri ini ada cewek cantik, sebelah kanan ada cewek cantik, kan begitu. Akhirnya dia tidak fokus ya, atau dia akhirnya tergoda banyak godaan kemaksiatan yang akan muncul di hadapannya begitu. Nah itu godaan-godaan yang akan muncul dan perasaan-perasaan yang akan terus muncul ketika apa namanya ketika naluri itu belum terlampiaskan gitu. Tapi memang ini tidak menyebabkan kematian. Karena itu kemudian untuk menghalau agar keresahan atau kegundahan orang yang belum bisa memenuhi tuntutan ini, maka memang dalam Islam hendaknya kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama, maka kita harus banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, mengikuti kajian-kajian semacam ini ya, mengikuti majelis-majelis taklim, agar tadi agar kita tidak lagi fokus pada kegalauan kita atau keresahan kita yang tidak bisa tersolusikan gitu.
Nah, itu untuk penahan sementara ya, tapi itu tidak boleh terus dilakukan. Maka kita tetap harus ada ikhtiar yang dilakukan agar keresahan itu atau kegalauan itu bisa segera terobati, karena itu bagian dari kebutuhan manusia. Itu Mas Zaki kira-kira. Oke, berarti efek sampingnya adalah rasa cemas, nggak tenang, was-was, khawatir, galau tadi ya. Tadi ada teman-teman juga yang bilang, berarti jiwanya nggak tenang itu ya. Jadi, berarti kalau jomblo ya, masih single, kemudian galau terhadap pasangan, itu berarti suatu hal yang lumrah ya. Ya, Sinyal, sinyal bahwa dia itu sebenarnya butuh untuk pemenuhan itu gitu. Dan berarti kalau boleh saya simpulkan dari paparan tadi, sebenarnya menikah itu menjadi kebutuhan setiap orang dong Ustaz sebenarnya gitu. Hanya kadarnya berbeda gitu ya. Ada yang memang sudah sangat bergejolak gitu, ada yang memang mungkin enggak gitu. Nah, kemudian naik turunnya ini kan berarti ada rangsangan gitu ya. Kan berarti kenapa ya sih? betul. Karena sifatnya beda. Oh, ada yang tinggi, ada yang enggak. Berarti kan ada hal yang berbeda gitu ya Ustaz ya. Nah, itu Hmm. biasanya apa penyebabnya yang membuat gejolak keinginan untuk mengekspresikan gitu ya rasa ingin melanjutkan keturunan tadi itu membludak gitu. Ya, kalau naluri memang faktor pencetusnya memang bukan dari internal ya. Kalau kebutuhan jasmani kan dari internal nih. Kalau orang butuh makan kan perutnya sudah memproses ya dalam dirinya. Seolah-olah perut ini menginformasikan pada otak, "Hei otakku, aku ini sedang lapar, maka aku harus segera dipenuhi dengan makanan atau minuman." Gitu. Jadi ini faktornya dari internal. Kalau naluri memang faktornya lebih banyak dari eksternal. Maka seorang laki-laki yang melihat wanita yang cantik di luar, maka muncul gejolak itu. Seorang wanita melihat laki-laki yang tampan di luar yang dia temui di depannya gitu, maka muncullah perasaan itu. Jadi lebih kepada faktor eksternal yang kemudian memunculkan naluri itu bangkit gitu. Karena itu kemudian dalam Islam ketika seseorang yang belum bisa memenuhi kebutuhan itu karena satu dan lain hal, maka Rasulullah menganjurkan agar kita namanya ghadul basar, menjaga pandangan. Kalau ada sesuatu yang kemudian tidak halal untuk dilihat, ya baik itu secara langsung berupa fakta ya orang lawan jenis kita ataupun mungkin tontonan-tontonan, maka kita harus belajar menundukkan pandangan itu. Kalau tidak, maka itu bisa terus bangkit dan kalau tidak terpenuhi semakin gelisah begitu. Apalagi kalau kemudian kita belum bisa memenuhi akan kebutuhan itu, naluri itu, kemudian mata kita jelalatan ke kanan, ke kiri, ya. Kemudian setiap hari apa namanya cuci mata, jalan-jalan cuci mata itu akan semakin bangkit dan maka untuk menghalau itu ya maka harus belajar untuk menundukkan pandangan atau kata Rasulullah kalau kita belum bisa memenuhi itu maka kita hendaknya menahan diri dengan cara berpuasa karena itu akan menahan eh, apa namanya naluri kita untuk bangkit dan apalagi kalau kita belum bisa memenuhinya begitu. Itu kira-kira Mas Zaki. Oke, berarti dorongannya itu bisa diatur dengan tingkah laku kita gitu ya. Yang Ya, berusaha betul. buat menahan atau justru membangkitkan gitu ya. Ja- Nah, Jadi sebenarnya itu serem ya. juga ya. Kalau kita belum siap nikah, tapi aktivitas kita mancing-mancing ya, gorois tadi, anau tadi untuk muncul, sebenarnya kita menyiksa diri sendiri gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kemarin kan kita hanya sedikit mengulik ya kisahnya. Apa namanya? Kisahnya mohon maaf yang sudah viral ya, itu sudah viral. Ketua KPU yang kemudian terpancing ini karena ketemu dengan wanita cantik yang akhirnya eh, dia akhirnya apa? Akhirnya dia ingin mendekati wanita itu padahal dia sudah beristri ya atau punya anak tapi karena naluri itu bangkit dari eksternal dia melihat ada wanita cantik dan dia tidak bisa menundukkan pandangan atau menjaga pandangannya akhirnya apa naluri ini muncul kegelisahan-kegelisahan itu sampai akhirnya ketika dia ingin memenuhi kegelisahan itu dia melakukan sesuatu yang tidak halal yang kemudian akhirnya jadi menjatuhkan harga dirinya menjatuhkan martabatnya yang sesungguhnya harusnya bisa dijaga gitu.
Maka ini memang harus berhati-hati menahan naluri ini. Kalau kemudian tidak bisa dikendalikan, maka dia bisa menjatuhkan harga diri manusia atau menjatuhkan posisi dia di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian Allah kemudian mengingatkan kepada kita ya di surat yang sudah kita sering baca itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ketika orang itu tidak bisa menjaga, maka dia akan bisa menjatuhkan dirinya asfala safilin. Bisa lebih rendah daripada makhluk yang dinamakan hewan begitu ya. Kita tentu ingat ya, sekarang ini lagi rame mungkin ya kasus-kasus LGBT gitu ya. Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia tidak bisa menahan hasrat pemenuhan naluri mencari pasangan hidupnya. Akhirnya dia mencari pemuasan dengan mencintai sesama jenis, bayangkan. Padahal kalau kita baca di surat tadi, Allah sudah mengingatkan orang itu bisa jatuh pada kedudukan yang lebih rendah daripada hewan gitu. Kalau kita lihat secara fakta ya, hewan itu ayam jago, kalau ketemu ayam jago apa yang terjadi Mas Zaki? Jatuh cinta apa bertarung? Bertarung, jalu-jaluan ya. Itu ya itu ayam ya. Tapi manusia hari ini laki-laki bisa mencintai laki-laki itu. Jadi istilah jago, jatuh cinta sama jago ini kan berarti dia lebih rendah daripada hewan. Hewan saja bisa membedakan mana laki-laki mana perempuan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena apa? Karena dorongan dorongan yang kemudian muncul untuk nalurinya dia itu ternyata penyalurannya jadi salah gitu. Akhirnya dia jatuhlah kepada LGBT. Nah ini terkait dengan pengendalian hawa nafsu yang kemudian muncul dari eksternal gitu ya. Nah maka itu betul-betul berhati-hati. Ketika eksternal ini, dorongan eksternal ini tidak bisa kita tahan dengan dengan jalur syariah, maka orang-orang itu akan jadi melenceng dan dia akan melanggar syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hati-hati, itu akan menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu kaum Nabi Lut gitu ya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, kemudian sampai dia melanggar syariat Allah hanya gara-gara ingin memenuhi kepuasan hawa nafsunya. Nah, ini yang berbahaya ketika seseorang tidak bisa mengendalikan diri untuk memenuhi kebutuhan naluri gharizatun nauk tadi. Maka ini perlu benteng yang namanya agama begitu, yang ini menjadi landasan atau fondasi agar orang tidak sampai melanggar syariah ketika ingin memenuhi kebutuhan naluri gharizatun nauk atau naluri untuk melangsungkan turunannya atau mencari pasangan hidupnya, gitu kira-kira Mas Zaki. Oke, baik ya. Berarti memang harus dikendalikan ya, karena tadi faktornya eksternal seiring dengan banyaknya fakta yang kita lihat gitu ya di lingkungan kita. Kalau itu memang lebih memicu kepada gejolak nafsu tadi, ya pasti kita akan kena gitu. Entah itu udah nikah atau enggak, ternyata efeknya sama gitu. Nah, maka gimana benteng kita. Nah, tapi di sini saya menyorotin Ustaz gitu ya. Saya dapat poin bahwa tadi poin pertama bahwa nikah itu keinginan atau kebutuhan, ternyata jawabannya kebutuhan. Nah, Yes. walaupun kebutuhan tadi levelnya beda setiap orang, ada di kondisi yang berbeda gitu. Jadi memang kebutuhan tapi levelnya berbeda. Nah, tapi tadi yang dijelaskan kan banyak aktivitas ya, kegiatan, melihat ya, kemudian mungkin menyentuh, meraba ataupun memang menonton dan lain-lain gitu. Nah, bukan lebih ke status gitu, menikah atau belum menikah gitu. Nah, berarti apakah sebenarnya orang-orang yang tidak menikah kemudian mengklaim menikah itu mah nggak penting gitu, tapi aktivitasnya dia naunya terpenuhi, itu berarti sebenarnya tuntas gitu, gitu Ustaz. Nah, lalu kenapa kalau Islam harus menikah gitu? Why gitu? Ya. Uh, jadi inilah yang kemudian membedakan ya, kita berada di jalur syariah ataukah kita berada di luar jalur syariah. Jadi sama, aktivitasnya sama, tapi yang kemudian yang membedakan itu akan mendatangkan pahala atau justru mendatangkan dosa gitu ya.
Maka kalau misalkan saya ambil perbandingan nih, misalkan orang-orang yang kemudian memilih jalur secara Islam, kalau dia belum menikah, maka aktivitas untuk mengenali pasangannya itu, maka dia akan melakukan aktivitas namanya ta'aruf, gitu ya. Ini sebagaimana apa yang di aktivitas yang dilakukan oleh ta'aruf online Indonesia ya. Jadi kita mengajak orang agar bisa mengenali pasangan dan dengan jalan yang sesuai syariah melalui ta'aruf ya. Perkenalan secara syariah didampingi oleh mitra, ta'aruf, sehingga tidak sampai jatuh pada aktivitas-aktivitas yang justru bertentangan dengan syariah. Tapi kalau orang itu kemudian tidak memakai aturan syariah, maka dia ketika ingin mengenali pasangan, dia melakukan aktivitas yang namanya pacaran. Dia berjalan ke sana kemari, bergandengan tangan, padahal dia belum sah secara syar'i. Maka aktivitas yang dilakukan justru akan mendatangkan dosa. Begitu pula ketika dia memilih jalan syar'i, setelah itu kemudian dia menikah, maka aktivitas dia dengan pasangannya itu ketika dia sudah melakukan akad secara syah, maka aktivitas yang dia lakukan itu berpahala. Tapi seseorang yang tidak memilih jalur secara syariah, ya, dia ngedit, ya, dia kemudian pesan pasangan secara online gitu ya, atau dia melakukan aktivitas dengan berzina, dengan tidak mau menikah, dia bisa bergonta-ganti pasangan sesuai dengan seleranya dia, maka aktivitas yang dia lakukan itu jatuh pada aktivitas zina, yang itu termasuk dosa besar ya, aktivitas dosa besar. Bahkan pernah saya membaca di salah satu riwayat itu, orang yang melakukan aktivitas berzinaan itu, maka dia tidak bisa mencium baunya surga sejauh 1000 tahun perjalanan kalau nggak salah begitu ya. Itu baunya saja tidak bisa tercium, apalagi kalau dia ingin memasuki surga, ya justru tertolak kan gitu. Maka itu berhati-hati. Maka ketika kita memilih aktivitas yang kemudian untuk memenuhi naluri gharizatun nauk tadi, maka kita tetap diberikan dua jalan ya, mau milih jalan yang baik atau jalan yang salah gitu. Dan itulah kemudian di dalam Al-Quran kita dijelaskan, maka ada orang itu yang masuk ashabul yamin, ada orang yang masuk ashabus shimal ya. Ada orang yang masuk golongan kanan atau golongan orang yang masuk surga, ada orang yang masuk ke golongan kiri atau yang masuk neraka. Tinggal pilihan mana yang mau diambil. Sama-sama aktivitasnya, sama-sama kegiatannya, tapi yang membedakan adalah akadnya begitu. Maka orang yang melakukan aktivitas dengan pasangannya secara halal setelah dia melakukan akad syah, maka setiap aktivitas yang dilakukan bersama pasangannya itu mendatangkan pahala. Sementara orang yang tidak pernah melakukan aktivitas akad nikah begitu ya, dan dia terus melakukan aktivitas pasangan sebagaimana orang yang sudah melakukan aktivitas akad nikah gitu, maka setiap aktivitasnya itu akan mendatangkan dosa. Jadi dua dampak yang sangat berbeda, hanya yang membedakan adalah akadnya begitu. Nah, maka kita tinggal milih, mau milih yang mana begitu. Nah, tentu ketika kita jadi seorang muslim, maka tentu pilihannya adalah berjalan di rel syariah. Kalau tidak, maka sia-sialah hidup kita ini di akhirat, tidak mendapatkan pahala, tapi justru aktivitasnya justru mendatangkan kepada azab dan siksa Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Mas Zaki kira-kira. Oke, saya dapat nih poinnya. Berarti memang dialektikanya itu bukan menikah atau tidak menikah gitu ya. Tapi bahwa konsekuensi interaksi lawan jenis dalam Islam itu memang hanya bisa ditempuh ketika sudah menikah gitu ya. Nah, maka Yes. berarti ada benernya ya Ustadz. Maksudnya ketika seseorang itu belum menikah, tapi aktivitasnya sudah seperti Pak Sutri, ya, Hmm. berarti kan naunya kan terpenuhi dong gitu ya. Setiap gejala ke pasangannya, ke pacarnya dipenuhi nasratnya gitu. Ya kalau begitu mah berarti menikah sudah tidak lagi menjadi penting, ya bisa diamini juga gitu ya berarti ya. Karena kan tadi gejolak nafsunya kan sudah terpenuhi, tapi dia tidak memandang bahwa status nikah itu penting gitu ya. Oke, Iya, baik. betul. Jadi ini bedanya, yang satu terpenuhi mendapatkan pahala, satunya terpenuhi mendapatkan dosa begitu. Ya secara nalurinya terpenuhi. Dia tidak menjadi, mungkin
dia tidak Nggak merasa galau galau, tapi sesungguhnya dia ya. galau. Karena Ya. Sendiri aja nih, karena sepi gitu ya. sesuatu yang dilakukan melanggar syariat itu pasti memunculkan kegalauan pasti itu. Karena itu orang yang berada di rel syariah, maka dia akan tenang hidupnya gitu. Tapi orang yang melanggar itu pasti dia was-was, khawatir nanti jangan-jangan nanti ambil duluan, jangan-jangan nanti ketahuan orang. Jadi dia akan muncul kegelisahan-kegelisahan berikutnya, meskipun pemenuhan rizatun naunya terpenuhi bagi dia. Gitu. Nah itu yang membedakan. Gitu. Oke, berarti sebenarnya itu malah membatasi kenikmatan ya sebenarnya ya. Karena tadi semu ya diambil tapi dia ada khawatir gitu gak tenang. Kalau orang nikah kan ya ke hotel juga berdua ya enjoy gitu ya. Hamil kalau hamil malah orang-orang sekitar malah seneng ya, malah disambut gitu. Wah, Allah, alhamdulillah ngisi gitu ya. Kalau tadi kalau Semua yang orang bagi. enggak, oke, oke, oke. Baik, alhamdulillah ya. Berarti teman-teman semua kita dapat poin yang cukup penting ya. Yang pertama tadi bahwa nikah itu memang kebutuhan bagi seorang muslim. Apabila memang menjadi gerbong untuk bisa menyalurkan hasrat ketertarikan kita terhadap lawan jenis gitu. Hanya saja memang levelnya berbeda untuk setiap orang. Nah, itu bisa ditambah, bisa dikurangi tergantung aktivitas kita. Kemudian tadi yang kedua, status pernikahan itulah yang mengubah nilai kita sebagai muslim gitu, bahwa kalau misalnya pengen seperti itu memenuhi hasrat tadi ya, kalau di Islam mah memang harus menikah dulu, syarat utamanya gitu baru bisa dipenuhi. Nah kalau belum menikah dipaksakan dipenuhi gitu kan, maka ya aktivitasnya sama-sama seperti itu tapi nilainya beda, dan itu sangat disayangkan ya. Makanya tadi tujuan kita sebagai muslim pengen masuk surga, tapi kalau aktivitasnya seperti itu kan ya ya jauh dari tujuan. Nah itu disayangkan gitu. Alhamdulillah. Berarti korelasinya sama, kan banyak eh, undangan pernikahan pasti kan ngutip surat Ar-Rum ya, ayat 21 yang bilang bahwa menikah itu akan memberikan ketenangan gitu ya. Berarti ini masuk ya dengan penjelasan tadi ya, bahwa kalau lawannya ketenangan kan gelisah tadi kalau nggak terpenuhi gitu ya. Nah, nah tapi banyak Ustaz orang-orang yang menganggap menikah itu tambah bikin pusing atau tambah bikin masalah baru gitu, atau takut nantinya malah menjadi hal-hal yang mengancam ketenangan dia sekarang pada saat jomblo gitu. Ini ayatnya yang salah atau sebenarnya ada yang harus diperbaiki gitu dalam pernikahan gitu. Oke, ini pertanyaan yang menarik ini. Jadi kalau kita eh, mendengar dan pernah membaca satu ayat di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah, itu kan ada ayat yang menyampaikan kepada kita, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin." Jadi tidak ada satu keraguan pun di dalam ayat Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman begitu. Artinya apa? Tidak mungkin ayat itu salah kan begitu. Kemudian yang kedua, ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Profesor Gary Miller ya, seorang profesor matematika dari Kanada, yang kemudian dia meneliti tentang kebenaran Al-Quran. Penelitiannya nggak sebentar, hampir 5 tahun dia meneliti. Apakah Al-Quran ini benar ayat Allah atau bukan? Apakah ada pertentangan dengan sains atau tidak? Ataukah mungkin ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain? Itu diteliti oleh Profesor Gary Miller. Sampai akhirnya dia, singkat cerita, profesor ini akhirnya menyadari bahwa ternyata Al-Quran itu benar. Akhirnya masuk Islam. Nah, kalau profesor saja orang yang bukan muslim, kemudian dia meneliti kebenaran Al-Quran sampai kemudian dia jatuh memutuskan dirinya agar dia masuk Islam, maka dia meyakini betul ayat Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana sudah ditetapkan oleh Allah di surat Al-Baqarah di ayat awal itu. Maka kalau kemudian ada seorang yang sudah menikah, kemudian tidak menemukan ketenangan dalam hidupnya atau kenyamanan dalam hidupnya, justru dia merasa kehilangan semua aktivitas-aktivitas kebebasan dalam hidupnya yang dialami ketika dia jomblo begitu ya. Dia semakin pusing memikirkan keluarganya,
maka ada satu ilmu yang mungkin belum dia pelajari di dalam pernikahan gitu. Nah ini yang kadang-kadang perlu juga dipahami oleh orang-orang yang belum menikah memang. Jadi ini yang agak repot ini Mas Zaki. Kalau kita ini rata-rata ya, kalau kita ingin menjadi seorang ahli itu kan ada kuliahnya nih Mas ya. Orang ingin jadi dokter, ada kuliah kedokteran. Mungkin tidak hanya cukup selama 5 tahun gitu. Mungkin dia akan nambah lagi pendidikan keprofesiannya agar dia menjadi seorang ahli. Ya, jadi insinyur, menjadi ahli IT agar datanya tidak kebobolan seperti kemarin ya. Itu ada kuliahnya. Tapi banyak orang yang tidak pernah merasa kuliah dan belajar untuk mempersiapkan diri ketika akan menikah. Padahal dia menikah itu untuk kehidupannya bersama pasangannya bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi mungkin dia akan menjalani kehidupan dengan pasangannya itu dengan selama hidup dia. Nah, ini yang rawan itu karena dia tidak pernah mempersiapkan ilmu di dalam mempersiapkan diri ketika dia menjadi seorang suami, ketika dia menjadi seorang ayah, itu yang kadang-kadang tidak dibekali ilmunya. Maka akhirnya pada akhirnya dia akhirnya tidak menemukan kebahagiaan ketika dia telah menikah, dia akhirnya menemukan banyak masalah gitu. Kenapa? Karena ilmunya belum cukup gitu ya. Makanya dulu guru saya pernah berkata begini, orang stres itu penyebabnya satu. Apa kira-kira Mas Zaki? Orang stres penyebabnya satu, nggak tahu, nggak mudeng. Penyebabnya gini Mas Zaki, ternyata cukup sederhana. Karena ilmunya lebih sedikit daripada masalahnya. Saya ulang ya. Jadi orang stres itu penyebabnya cuma satu. Karena ilmunya lebih sedikit daripada masalahnya. Misalkan nih, ada orang punya ilmu sebanyak 3, masalahnya ada 5. Berarti ada berapa masalah yang belum terselesaikan? Ada 2 masalah kan ya. 2 masalah itu yang bikin stres. Kenapa? Karena belum ada ilmunya gitu. Tapi ada orang yang mungkin secara keilmuan dia punya ilmu 100, masalahnya 99. Dia tidak akan stres. Kenapa? Karena ilmunya lebih banyak daripada masalahnya begitu. Nah, kebanyakan kita di masyarakat kita ini ketika dia berumah tangga, ilmunya itu lebih sedikit daripada masalah yang ditemui dalam rumah tangganya begitu. Sehingga dia muncul stres, dia merasa kebebasannya tidak ada gitu ya. Karena setiap mau pulang terlambat dia harus memberitahukan kabar kepada istrinya biar tidak ngambek begitu ya. Nah, kadang-kadang ilmu-ilmu sederhana itu kadang-kadang tidak dimiliki gitu. Sehingga akhirnya muncullah percecokan, muncullah pertengkaran dengan pasangannya. Kenapa? Ya tadi, karena ilmu menikahnya belum dikuasai. Dia belum miliki gitu. Sehingga dia akhirnya memilih nikah dengan modal nekat gitu. Akhirnya baru menikah 1-2 minggu aman, 3 minggu berikutnya munculnya adalah percecokan. Makanya banyak kemudian kita temui di pemberitaan, bahkan mungkin termasuk di kalangan artis ya, baru menikah kemudian sudah bercerai. Kenapa ya? Kan tadi persiapan ilmunya belum mencukupi. Nah ini mudah-mudahan nanti taruh online ini menyediakan kursus-kursus yang ya persiapan menikah lah. Jangan kursusnya cuma 1 hari gitu ya. Menikahnya padahal dia menikah dengan pasangan hidupnya itu menjalani hidupnya selama puluhan tahun gitu. Nah ini perlu disiapkan teman-teman yang akan menikah, siapkan ilmunya, siapkan bekalnya agar siap menghadapi kehidupan rumah tangga ya. Karena tentu ayat di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang salah gitu. Kalau ada kemudian masalah ketika menikah, yang salah bukan Al-Qur'annya tapi kitanya yang perlu mengevaluasi diri. Kitanya yang perlu merefleksi apa yang kemudian kurang ilmu yang ada pada diri kita. Begitu kira-kira Mas Abi. Oke, baik ya. Berarti janji Allah itu pasti ya bahwa dalam pernikahan itu kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau realitanya ternyata enggak, nah bisa jadi memang keilmuan kita, ikhtiar kita dalam melalui hidup rumah tangga itu ada yang kurang lengkap, kurang kokoh gitu ya. Sehingga tadi Ya,
nggak mulus gitu. Mungkin nggak mulus, tapi kalau tahu ilmunya mungkin lebih tenang gitu ya Ustaz ya. Gitu. Makanya makanya teman-teman yang lebih sadar dengan bertaaruf gitu, saya rasa ya memang metode taaruf ini metode yang banyak PR-nya gitu. Mau nggak mau harus diakui, memang lebih ribet, wajar. Kalau teman-teman yang belum siap mental, pasti nanti ngeluhnya ribet amat gitu. Wajar gitu, karena memang seribet itu gitu. Tapi bagi mereka yang siap tadi ya, kalau ilmunya lebih banyak dari masalahnya ya easy ya Tati ya. Tapi kalau masalahnya lebih banyak, ilmunya lebih sedikit, ya stres gitu. Nah, maka lebih mudah. Maka buat teman-teman semua yang mungkin sudah siap buat nikah, pengen nyoba melalui jalan yang sesuai dengan syariat, ya insya Allah kita juga temani, nggak berjuang sendiri. Boleh langsung download aja aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Kita melakukan pendampingan proses ta'aruf mulai dari online ke offline, ya, di seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi teman-teman semua yang baru join, pengen tahu lebih lanjut, cek aja link di bio ya. Cek aja link di bio, nanti kita bisa bantu buat tahu lebih jauh gitu. Alhamdulillah. Halo si kakak ya. Assalamualaikum. Oke, baik, alhamdulillah nggak kerasa ya. Sudah 1 jam lebih dan kita insya Allah istiqomah untuk setiap pekannya seperti ini aktivitasnya. Buat teman-teman semua yang baru join, boleh nanti join lagi di pekan-pekan berikutnya. Kita akan ulas lagi kembali topik-topik yang mungkin pastinya nggak lebih akan lebih relevan lagi, akan lebih menarik lagi dari permasalahan-permasalahan yang belakangan sering menjadi penghambat bagi teman-teman semua untuk mempersiapkan pernikahan. Nah, sebelum itu mungkin dari Ustadz Makrus ada closing statement ataupun amanah yang ingin disampaikan ke teman-teman semua sebagai penutup untuk live kita malam hari ini, silakan. Baik, terima kasih Mas Zaki. Jadi pada kesimpulannya begini teman-teman, karena kita menyadari bahwa menikah itu adalah bagian dari kebutuhan, maka tentu kita harus berikhtiar agar kebutuhan itu bisa kita penuhi. Gitu. Tentu dengan jalan yang sesuai syariah. Jangan sampai kemudian memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang berlawanan atau bahkan melanggar syariah. Begitu. Karena setiap sesuatu pelanggaran itu akan memunculkan ketidaknyamanan, ya, kegelisahan, begitu. Meskipun tadi disampaikan Mas Zaki, ya sama-sama terpenuhi, gitu. Tapi yang muncul adalah rasa kegelisahan yang ada, bahkan yang kita tidak inginkan adalah justru muncul adalah dosa. Gitu. Nah, tentu itu kita tidak inginkan karena nanti ya karena itu kemudian main sampai jam 10. Karena itu kemudian mari kita berikhtiar agar setiap pemenuhan kebutuhan kita terkait dengan menikah ini, ikhtiar kita agar tetap sesuai dengan syariah. Nah, salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mencari pasangan sesuai syariah ini adalah dengan menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Insya Allah ini adalah ikhtiar ya, bagian dari upaya teman-teman agar bisa membantu memenuhi kebutuhan barizatun nauk tadi agar sesuai syariah, ya. Saya kira tidak ribet ya, karena kita memang memenuhi dengan syariat Allah itu tentu pasti akan ada pahala setiap langkah yang kita lakukan. Jadi step-step yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman Ta'aruf Online Indonesia yang sudah dipandu ya, dan itu insya Allah sudah tervalidasi agar kita tidak melanggar syariah, maka setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman nanti akan berbuah pahala. Oleh karena itu jangan takut, jangan khawatir, mencari pasangan itu tetap perlu diikhtiarkan agar kebutuhan kita bisa tetap terpenuhi. Agar kita bisa, sekali lagi sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, agar kita terus bisa melanjutkan keturunan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana apa yang sudah kita lakukan hari ini. Artinya menikah itu menjadi bagian dari jalan kita untuk terus menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menjemput pasangan kita dan berdoalah
agar kita bisa dipertemukan dengan cara terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan dan Allah inginkan untuk kebaikan kita semuanya. Kira-kira gitu Mas Aki. Oke, baik ya. Alhamdulillah menjadi penutup yang sangat luar biasa untuk bisa mengingatkan kita semua dalam setiap langkah ikhtiar kita bahwa pernikahan adalah kebutuhan yang perlu diusahakan jalan ikhtiarnya. Sebagai seorang muslim, maka jalan ikhtiarnya harus sesuai dengan syariat, karena pernikahan itu sendiri adalah wasilah kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah ya. Teman-teman semua, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Ustadz Fakrus, jazakallah khair atas keberkenanannya sudah meluangkan waktu dan juga menge-share banyak sekali pengetahuannya di malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan di lain waktu dengan topik yang tak kalah menarik. Buat teman-teman semua yang belum follow Ta'aruf Online Indonesia, boleh follow. Yang mau follow Ustadz Abdullah Makhrus juga boleh ya, karena di sana juga ada beberapa konten-konten ya, catatan-catatan beliau yang mungkin teman-teman semua butuh untuk dibaca. Dan buat tahu info lebih lengkap lagi, sekali lagi ya, boleh klik link di bio. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan DM saja gitu. Nanti besok di waktu jam kerja insya Allah akan dibalas sama teman-teman admin. Insya Allah itu saya Zaki, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan. Insya Allah kita dipertemukan lagi di kesempatan yang berbahagia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ustaz Fakrus, jazakallah khair dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ustaz.